Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di session video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya masih akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah-kisah keajaiban selawat yang datang lewat WhatsApp saya. Ya, kali ini saya akan membacakan testimoni dari Mbak Fitria di Singapura. Beliau ini sebetulnya sudah beberapa kali memberikan testimoni dan pernah juga saya wawancarai. Namun untuk kisah testimoni kali ini saya cuma hanya diberikan tulisan saja biar saya baca. Oke. Oke, untuk tidak memperlama waktu lagi ya, saya akan mencoba untuk membaca testimoninya. Dan kisah testimoni ini dikirimkan itu kemarin ya, kemarin tanggal 12 Agustus ya. Alhamdulillah bisa saya bacakan pada hari ini. Oke, langsung saya baca ya. Assalamualaikum Ustaz Mukhlis, apa kabar? Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya Ustaz mau menikah. Aduh. Makasih loh Mbak atas ucapannya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah ikut senang mendengarkannya. Oke. Kali ini saya testimoni lewat teks saja ya, walau udah 4 kali testimoni di channel Ustadz, karena ini singkat saja ceritanya. Jadi saya kan tahun lalu pernah testimoni yang berjudul rezeki tak terduga 120 juta dan keberkahan lainnya. Nah, di situ kan saya berdoa minta ke Allah agar suami diberikan pekerjaan yang lebih baik gajinya. Cara saya saat itu dengan tahajud diteruskan salawat munjiah 1100 kali. Saya berdoa menyebut angka nominal gaji minta 50 juta per bulan. Allah kabulin, dikasih kerjaan baru dengan gaji sekitar 40 juta yang di video testimoni, dimana gaji sebelumnya adalah 30 jutaan. Selang waktu berlalu, kapan hari saya mendoakan suami lagi, tapi kali ini saya nyeplos minta ke Allah cariin kerja yang gaji 60 juta. Karena waktu dulu sebenarnya sudah ada yang nawarin hampir 50 juta, tapi malah ditolak. Ada di video yang saya sebutin tadi. Oke. Suami memang bagus di bidangnya, tapi di perusahaan yang sekarang dia tidak mendapatkan apresiasi yang diharapkan walaupun sudah memberikan yang terbaik. Dia lulusan diploma bukan sarjana. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan yang gaji besar ya harus berjuang lebih keras, karena masih banyak perusahaan yang melihat background pendidikan. Suami bekerja sebagai engineer membuat mesin. Lama dia melamar pekerjaan menjadi senior engineer, tapi belum dapat tawaran. Suatu ketika dia iseng-iseng melamar menjadi manajer, malah dapat panggilan. Singkat cerita, setelah melewati proses interview, alhamdulillah suami dapat pekerjaan ini. Insya Allah bulan depan dimulai. Tidak hanya mendapatkan double promotion, dari engineer langsung jadi manajer, padahal biasanya promosi jabatan ke senior engineer dulu. Gaji yang ditawarkan juga sesuai doa saya setahun yang lalu, sebesar 50 juta. Dan jika dihitung dengan bonus tahunan per profit sharing, insya Allah menjadi 60 juta per bulan. Alhamdulillah ya Ustadz, walaupun doa saya pending setahun lebih, tapi Allah mengabulkannya juga. Pesan saya buat para istri, jangan remehkan kekuatan doa istri ke suami. Walaupun di mata manusia apa mungkin sih, tapi kalau yang kita lihat kemahakuasanya Allah, maka cepat atau lambat Allah pasti ijabah. Justru doa saya sendiri masih ada yang penting, tapi doa untuk suami alhamdulillah satu persatu dikabulkan. Pesan saya untuk semua pencinta selawat, belajarlah melepaskan doa-doa ataupun keinginan-keinginan kita. Jangan digenggam terus biar doa kita bisa naik ke langit. Setelah doa lalu lupakan. Jangan khawatir, Allah tidak akan lupa. Karena kalau diingat-ingat terus seolah-olah sadar nggak sadar seperti nagih, kapan nih dikabulkan ya Allah. Padahal kalau kita misal kirim surat kan bisa percaya 100% sama kantor pos, pasti sampai. Masa sama Allah malah kurang percaya? Hehe. Karena di saya pun begitu Ustadz, saya udah lupa sama sekali pernah berdoa untuk suami.
dan alhamdulillah dikabulkan di saat yang menurut Allah paling baik. So, tetap semangat, salawat, tambahin ibadah sunnah lainnya, tahajud, sedekah, dan lain-lain, biar Allah makin ridho dan sayang ke kita semua. Sekian dulu cerita saya Ustadz, terima kasih sudah dibacain. Semoga channel Ustadz semakin berkembang dan subscribernya sampai jutaan ya, amin amin, Allahumma amin. Ya, makasih banget loh doanya Mbak Fitri ya. Ini sebetulnya ya, kisah-kisah ini itu juga saya hampir mirip ya, mirip-mirip dengan saya, cuma bedanya kalau Mbak Fitria kan mendoakan suaminya, kalau saya kan mendoakan sendiri. Jadi kuncinya teman-teman, kalau kita berdoa itu minta kepada Allah tuh nggak usah nanggung-nanggung, doa aja yang kita mau, yang kita suka, pasti Allah kabulkan kok, cepat atau lambat. Walaupun waktu itu doa saya sendiri memang nggak lambat sih dikabulkan. Saya pernah doa begini teman-teman, ini tentang masalah pekerjaan ya. Waktu itu kan saya lulus S1 ya, S1 dari Yogyakarta. Itu usia memang karena saya juga kuliahnya agak telat, karena maklumlah saya berjuang kuliah itu sendiri, tidak dibiayai oleh orang tua karena orang tua sudah meninggal, tidak ada yang support biaya siapapun. Jadi saya berjuang kuliah itu sendiri. Jadi saya lulus pun agak lama gitu. Jadi saya lulus kuliah itu usia saya sudah sekitar berapa ya, 29 atau 30 tahun kalau tidak salah. Usia saya lulus itu sekitar 29 tahun lulus kuliah S1. Nah, kemudian saya rasa usia saya 32 tahun kalau tidak salah. Saya lulus kuliah itu usia saya sudah 32 tahun. Kemudian saya melamar pekerjaan, sudah sampai di Batam, melamar pekerjaan kemana-mana, tidak satu perusahaan pun yang mau menerima saya. Ya, saya ini karena tidak mempunyai pengalaman bekerja. Kalau minimal kalau orang yang usianya sudah seperti saya itu kan sudah berpengalaman bekerja beberapa tahun di perusahaan yang lain. Sementara saya masih fresh graduate, masih baru lulus gitu. Saya merasa seperti sia-sia, tidak punya arti, sudah capek-capek kuliah tapi tidak difungsikan sama sekali begitu kan. Ya saya sedih ya. Udah gitu apalagi kita menahan cibiran orang lain. Sarjana kok nganggur, mendingan saya yang tidak kuliah punya penghasilan walaupun apa adanya, tapi adalah tidak semiskin kamu kan gitu. Ya memang waktu itu saya miskin, saya tinggal di musola. Untuk makan saja saya susah, boro-boro. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, berikan aku pekerjaan. Aku maunya tuh pekerjaan ya, saya tuh pengennya ya kalau kerjanya tuh nggak ada yang ngatur ya, tidak ada yang ngatur. Saya maunya suka-suka saya, mau kerja jam berapa aja, mau libur kapan saja, mau tidur kapan saja, sesuka-suka saya. Itu pertama. Yang kedua, saya maunya kerja itu ya bebas, mau pakai pakaian seperti ini, tidak ada yang ngatur juga. Ya. Kemudian saya mau kerjanya itu udah jam kerjanya saya ngatur. Kemudian pekerjaannya itu penghasilannya sangat besar, bahkan puluhan juta. Ya. Kemudian tidak terikat. Maksudnya tidak terikat itu kapanpun ingin saya libur, kapanpun saya mau pergi kemana pun tidak ada yang melarang. Bisa. Tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Itu. Saya minta doa ini kepada Allah. Tapi walaupun saya berdoa begitu, saya mikir, kira-kira kerjaan apa yang bisa model begitu ya? Mana ada sih? Coba, di mana sih ada pekerjaan yang model begitu? Udah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, sudah waktunya kita sendiri yang ngatur, nggak mau diatur-atur, boleh bebas pakai baju apa saja, tidak pakai seragam khusus. Dan gitu minta gaji gede lagi, puluhan juta. Ya nggak masuk akal sih, pekerjaan apa yang bisa seperti itu. Tapi ternyata sekarang alhamdulillah dikabulkan Allah. Semua yang saya minta itu sudah dikabulkan Allah ya. Ya, dengan saya sebagai konten kreator YouTube, alhamdulillah penghasilan saya dari YouTube saja ya sudah di atas 10 juta lebih gitu. Bahkan belasan juta. Ditambah lagi saya menjual buku-buku itu saya bisa kadang-kadang berpenghasilan per bulannya itu belasan juta juga sampai puluhan juta. Nah, untuk bulan kemarin aja sampai lebih kurang 40 juta gitu ya. Dari buku saja itu bahkan lebih gede penghasilan dari penjualan buku daripada dari YouTube gitu. Coba dihitung. Kadang-kadang saya total ya bisa jadi 30 sampai 40 juta loh per bulan.
Ya ini sorry, saya bukan sombong, saya bukan mau memamerkan penghasilan, dan penghasilan seperti itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat kalau dibandingkan dengan konglomerat yang bisa berpenghasilan ratusan juta hingga miliaran. Kalau saya ini masih dalam kondisi yang menengah. Tapi jika dibandingkan dengan kondisi saya yang dulu, sudah sangat lumayan, ya, lebih daripada lumayan. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan yang dia kerjanya waktunya dibatasin, mau libur juga susah, saya ini sudah sangat senang bisa kerjanya jam berapa aja, waktunya saya ngatur terserah, tapi penghasilannya segede itu saya sudah sangat bersyukur. Dan saya merasa ini adalah doa-doa yang saya sudah terjawab sekarang. Maka teman-teman, ayo banyak berdoa, banyak bersalawat, banyak bersedekah. Insya Allah keberkahan senantiasa akan bersama kita. Allah SWT akan, tidak mungkin Allah SWT tidak bisa tidak tahu membalas kebaikan saudara-saudara semua. Oke? Dan kisah-kisah saya yang doa-doa saya yang kemudian lama sudah saya berdoa kemudian terkabul juga, itu alhamdulillah. Dan masalah ini juga, masalah perjodohan, saya sedih loh, orang-orang kok mudah menikah, kok saya lama begini. Tapi tiba-tiba ketika saya mendapatkan calon istri yang sekarang ini, itu persis sama seperti apa yang saya minta kepada Allah. Tapi nanti lain kali saya ceritain ya, jangan sekarang. Nanti kalau sudah jadi aja, sudah jadi ya, nanti saya bongkar semua cerita-ceritanya, biar teman-teman yang pada kepo, pengen tahu nih, penasaran kan bagaimana kisahnya, nanti saya ceritain lain kali ya. Oke, teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, silakan dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.